Sekarang mungkin ke second chapter, ini adalah efek yang dialami wanita. Nanti mungkin izin saya sambung ya, yang second chapter dan tiga ya, jadi waktunya mungkin lebih singkat. Ini tentang disparinia, lalu fungsi seksual wanita dan dampaknya. Seperti yang kita sampaikan tadi di depan, Dr. Nur Hadi sudah sampaikan, jika parah sekali, ini menyebabkan inkontinensia fekal. Tidak bisa mengendalikan kentut, buang air besar, kemudian apa harus memakai pampers, mengganggu kehidupan. Ternyata selain itu juga ada gangguan lainnya. Next. Ya, insidensi dari disparinia ada 500 ini dari penelitian di risk factor of disparity after first childbirth setelah melahirkan pertama ya. 21% wanita yang melaporkan, mungkin pasien Bapak Ibu, dokter-dokter, Ibu dan sekalian itu banyak. Ditanya saja nanti 3 bulan setelah melahirkan, kalau masih ada tanya lagi 6 bulan. Kalau masih menetap, nah ini mungkin perlu penanganan lebih lanjut. Hubungan seksualnya bagaimana? Apakah sakit atau tidak? Nah, itu sekarang mungkin menjadi pertanyaan wajib follow up setelah melahirkan ya. Jadi setelah melahirkan itu nifas selesai, sebaiknya memang ada kontrol 3 bulan setelah melahirkan untuk mengetahui kualitas hidupnya. Karena kalau kita lihat beberapa kasus ya di Indonesia ini fungsi seksual tidak kita bahas, akhirnya menjadi hal yang tabu, kemudian menjadi bom waktu. Semisal kalau kita lihat hampir setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu ada kasus contohnya seperti ini. Perselingkuhan, kemudian selebgram, kemudian ada perselingkuhan, lalu komentar netizen, ini kenapa ya si laki-laki mau selingkuh padahal istrinya cantik gitu ya. Istrinya cantik, berkualitas, wanita karir, punya karir yang bagus. Sementara kalau kita lihat di sosial media yang beredar itu selingkuhannya tidak lebih bagus daripada yang istri sahnya, pelakornya ya. Kita melihatnya, membandingkannya membuang berlian untuk kerikil gitu. Padahal kalau kita amat-amati, yang sering ya, tidak selalu, tapi kalau kita amati, istrinya cantik dan sebagainya, mereka sudah berkeluarga harmonis, anaknya 2 atau anaknya 3. Lalu selingkuhannya ini rata-rata kebanyakan itu walaupun kerikil tadi ya, tidak berlian, lebih tidak cantik, lebih apa dikatakan netizen hal tersebut, tetapi biasanya belum pernah punya anak, belum pernah melahirkan. Nah, apakah ini juga karena keengganan kita untuk memperdalam atau awareness kita terhadap fungsi seksual ini ya dalam rumah tangga ataupun disfungsi seksual wanita? Sama juga pertanyaan yang paling mudah itu, laki-laki itu kalau disfungsi seksual apa? Kita semua hampir semua tahu. Impotensi. Kalau tidak impotensi, ejakulasi dini. Oke, kalau perempuan disfungsi seksualnya apa? Nah, agak kesulitan kita menyebutnya. Apa ya? Wanita kayaknya nggak pernah punya masalah disfungsi seksual gitu. Padahal mungkin punya, tapi kita yang eh, kurang aware ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah dispareunia. Sehingga memang pasien-pasien urogen kita sering temukan itu, saya pernah ketemu pasien yang, atau mungkin Bapak Ibu dan dokter sekalian ketemu yang rumah tangga itu wanitanya hubungan seksual hanya karena kewajiban. Jadi hanya karena ya sudah ini kewajiban saya, tapi tidak menikmati. Lalu usia 50 tahun kalau di luar negeri itu masih aktif hubungan seksual dan tidak ada masalah, tapi kalau di Indonesia udahlah dok saya nggak ingin lagi karena udah tersiksa, udah merasa tua dan sebagainya. Padahal salah satu, kalau kita sistem reproduksi itu kan untuk reproduksi dan rekreasi gitu ya, untuk menimbulkan atau memunculkan kebahagiaan gitu kan, quality of life. Nah, ini mungkin awareness kita yang juga perlu ditambahkan ya, bahwa fungsi seksual ini hal penting, bahwa perempuan hubungan seksual itu juga harus menikmati, bahagia, kemudian bisa orgasme juga, tidak hanya laki-lakinya saja yang bahagia gitu. Ya, ini ternyata 20% loh wanita itu melaporkan ada dispareunia setelah 6 bulan. Dan ini baru dispareunia saja. Belum gangguan gairah dan sebagainya ya. Next. Nah, ini salah satu contoh yang kita lakukan di rumah sakit kita.
Ini terjadi postnatal perineal granulation tissue. Jadi setelah dilakukan tadi ya, robekan melahirkan tadi, tidak separah yang inkontinensia, tetapi muncul granulasi, granuloma yang persisten dia, menetap itu setelah 3 bulan. Maka karena sudah 3 bulan lebih dan masih ada, kita lakukan operasi rekonstruksi, menghilangkan dan menyusun kembali. Tetapi ini juga datang bukan karena bentuk, tapi ada keluhan saat hubungan seksual, penetrasi, granuloma yang merah itu tersenggol oleh penis ataupun apapun, sakit, menderita. Bayangkan kalau tidak ada terapi yang bisa kita lakukan setelah melahirkan usia 25, apakah harus menderita terus sepanjang hayat gitu ya. Nah, ini adalah contohnya dan beberapa kali saya bertemu, baik yang agak besar seperti ini maupun yang kecil. Yang paling lama yang saya temui adalah yang 8 tahun. Jadi melahirkan anak pertama vaginal, kemudian muncul granuloma ini setelah melahirkan, hubungan seksual sakit. Untuk tidak sakit, pasien tersebut harus dengan teknik tertentu, posisi-posisi tertentu menghindari gesekan langsung pada granuloma tersebut. Lalu memakai jelly lubrikan untuk menghindari juga gesekan pada hal tersebut. Karena kan sakit, tidak bisa terangsang, lubrikasi terganggu, jadi kering juga. Padahal suaminya juga membutuhkan hubungan seksual tersebut. Akhirnya mereka hubungan seksual dalam kondisi istrinya ingin cepat-cepat saja. Ya udah, cepat-cepat saja, yang penting kamu selesai dan tidak menikmati. Setelah 8 tahun, akhirnya ketemu dan kita lakukan operasi. 6 minggu kemudian menyembuh, sudah enak dan bagus, istri bisa kembali merasakan orgasme seperti dulu sebelum melahirkan. Itu salah satu contoh lainnya. Nah, bisa datang ke kita 3 bulan, 6 bulan, bisa juga bertahun-tahun. Tetapi yang paling penting adalah awareness kita bahwa kalau ada hubungan seksual, ya kenapa, gimana Bu? Sakit. Oh, kita langsung, wah ini aware nih, ada, jangan-jangan ada sesuatu. Sama kok, saya dulu juga demikian bahwa kalau ada yang kontrol, gimana Bu? Bisa menyusui, bisa. Ada pendarahan? Enggak. Enggak ada masalah ya, kencing normal, buang air besar normal dan sebagainya. Oh ya sudah, pulang saja. Saya enggak menanyakan, tetapi saatnya mungkin sekarang ini kita menanyakan jika ada keluhan seksual ya, keluhan pada fungsi seksual. Next. Ya, ini tadi postnatal perineal granulation tissue ini terjadi 2,7% dari semua total melahirkan. Tadi tinggal dikalikan ya dengan jumlah melahirkan di Indonesia, lalu mungkin nanti di Yogyakarta dan di daerah-daerah yang lain ya. Dihitung saja melahirkan 100 berarti mungkin ada 2 sampai 3 nih yang ada perineal granulation ini. Enggak semuanya harus dilakukan operasi ya. Jadi isu atau keluhan utama wanita dengan PPGT ini adalah nyeri itu. 96% itu nyeri. 77% tidak berani atau takut untuk hubungan seksual tadi. Lalu kalau dari anatomi yang sering terkena ya itu adalah di forcet ya. Karena memang robekan di situ melebar sampai vaginal mucosa, lalu pada bagian luar luka episiotomi. Ya ini juga ada yang granulomanya muncul di luar ya. Next. Nah, manajemennya sendiri eh, kalau di kasus ini ada 20 ya, 20 dari laporan kasus yang dikumpulkan ini, 40% konservatif ya tidak perlu diapa-apakan, sembuh sendiri. Kemudian medical subsequent itu berarti follow up dengan obat ya, baik antibiotik, antiinflamasi yang tersedia gitu. Ini sampai sekitar 12 minggu, berarti 3 bulan ya, itu masih boleh ya dilakukan, diberi obat-obatan tadi antiinflamasi, antibakteri dan seed bath ya, direndam dalam cairan hangat itu bisa. Terakhir, jika tidak berhasil setelah 3 bulan masih persisten, masih menetap, ini bisa dilakukan operasi pembuangan granuloma tersebut.
baik dengan eksisi sederhana, kauterisasi jika ujungnya sedikit, atau jika alasnya ataupun permukaannya lebar ya perlu dibuang dan direkonstruksi. Jadi ini belum ada standar khusus operasinya harus apa. Tapi buang granulomanya termasuk dalam tanda kutip akar ya, landasannya itu base-nya ya. Jika kecil mungkin cukup dengan kauter, jika besar ya harus kita rekonstruksi. Setelah dibuang kita jahit ulang. Nah, mungkin pada teknik penjahitan penutupannya nanti ada di slide berikutnya. Next. Nah, eh, di internasional itu screening fungsi seksual ini sudah dilakukan rutin ya. Mungkin nanti kita juga bisa rutin setelah ini 3 bulan ya, dokter, kemudian bidan 3 bulan setelahnya itu ada screening fungsi seksual. Di luar negeri dipakai malah 19 ya, FSFV 19. Ini sudah divalidasi oleh tadi dokter Nuring dan rekan-rekan untuk dipakai di Indonesia. Kemudian dokter Sesari, dokter Tias dan rekan-rekan juga sudah memakai FSFI 6. Artinya hanya ada 6 pertanyaan saja yang ditanyakan. Nanti mungkin bisa di-share dari panitia untuk file docnya ya, FSFI 6 ini. Jadi ada 6 domain pada wanita untuk fungsi seksual ini. Yang pertama adalah gairah atau ingin, ingin berhubungan seksual dengan pasangan atau suami ya. Berikutnya adalah rangsangan. Rangsangan ini sama seperti pada laki-laki, laki-laki ketika terangsang dia pembuluh darah mengisi area penis dan terjadi ereksi. Kalau di wanita pembuluh darah mengisi payudara, ya, jadi payudara membesar atau mengeras, termasuk area puting itu juga mengeras dan juga pembengkakan atau engorgement pada area vulvanya ya, labia mayor. Kemudian juga dengan vasodilatasi yang terjadi, terjadilah keluarnya cairan ya, difusi keluar ya, itulah menjadi lubrikasi. Makanya ketika terangsang ada yang berubah pada badan payudara membesar atau mengeras, kemudian vulva juga membengkak, kemudian keluarlah itu cairan eh, lubrikasi atau lubrikan atau yang biasanya disebut pelicin ya. Nah, kemudian hubungan seksual terjadi, penetrasi. Setelah penetrasi, siklus berikutnya orgasme. Nah, orgasme ini kalau pada wanita ada 2 titik utama ya, yang biasanya memerlukan rangsangan sehingga mencapai orgasme. Yang pertama ada di klitoris, maka sering disebut klitoral orgasm. Nah, ini sering lebih mudah dicapai pada wanita. Lalu yang kedua adalah dinding anterior vagina. Nah, ini biasanya dari gesekan saat penetrasi atau dulu sering disebut dengan G-spot. Jadi G-spot itu area G sebenarnya karena tidak satu titik tapi area sekitar vagina depan sekitar 3 cm ya dari mulut vagina atau dari uretra deh ya. Di bawah uretra itu ada area G-spot. Satu lagi tetapi agak jarang itu rangsangan pada serviks ya. Itu juga bisa menimbulkan kepuasan atau orgasme ini. Kemudian berikutnya adalah secara total dari hubungannya dengan pasangan, gairah tadi, bergairah terhadap pasangan, rangsangan yang terjadi pada dirinya, lubrikasi, lalu kemampuan mencapai orgasme itu seorang wanita ini merasa sangat puas atau tidak puas. Biasanya itu mudahnya adalah 5 kali berhubungan terakhir berapa yang puas? Satu atau dua apa semuanya 5. Nah, gitu. Jadi pertanyaan FSFI ini paling mudah demikian. Dari 5 hubungan terakhir, selalu orgasme atau tidak? Kalau selalu orgasme berarti 5. Kalau hanya satu orgasme, satu atau tidak pernah gitu ya. Dalam 5 kali berhubungan dengan suami ibu, itu ibu selalu ingin juga bergairah atau hanya satu yang bergairah, yang lainnya ya sudahlah terpaksa karena melayani suami. Nah, itu bisa untuk scoringnya. Nyeri ini hal yang penting. Sesuai dengan tema kita tadi, jahitan yang tidak jadi bisa menyebabkan disparinia, maka nyeri ini screening yang penting. 5 kali hubungan seksual dengan suami selalu kesakitan atau malah nggak pernah sakit.
atau sebagian sakit, sebagian tidak. Nah, ini bisa masuk scoring dari FSFI 6 ini. Next. Ya, ini adalah FSFI 6. Di sini sudah ada keterangannya. Ya, nanti slide-nya bisa dikasihkan, lalu dokumen FSFI 6-nya bisa juga diberikan. Ini contoh pertanyaannya, bagaimana Anda mengukur hasrat atau minat seksual Anda? Sangat rendah atau tidak ada, rendah, cukup tinggi, tinggi, sangat tinggi. Kira-kira itu. Kalau satu, 1 poin, lima, 5 poin. Kemudian untuk menerjemahkannya ke pasien, saya lebih suka yang saya sampaikan tadi. Seandainya 5 kali hubungan, kapan saja bergairah, jika lima-limanya, oh berarti sangat tinggi. Karena semuanya ya. Ah, terangsang juga demikian. Hampir tidak pernah, beberapa kali, kadang-kadang sebagian besar waktu, atau selalu gitu. Selalu terangsang, selalu selalu terjadi pengerasan pada payudara dan puting. Kemudian lubrikasi juga selalu basah, dokter. Oh, berarti itu bagus ya. Artinya untuk rangsangan dan lubrikasi baik. Next. Slide berikutnya. Ya, ini cukup cukup di sini dulu. Ya. Lalu orgasme, klimaks ya. Klimaks tadi di depan juga udah ada penjelasannya. Klimaks itu rasa coba mundur 1 slide. Itu ada kontraksi yang dialami ya. Jadi untuk klimaks ini adalah rasa kalau bahasa kita adalah involuntar muscle ya, contraction atau bahasa Indonesianya lebih ke arah menggelinjang ataupun gerakan-gerakan kontraksi tubuh yang tidak dilakukan dengan sengaja. Jadi itu lebih ke arah yang otomatis. Nah, itu adalah tanda orgasme yang paling dianggap seobjektif mungkin karena sebenarnya kan dia subjektif ya, terasa puas atau maksimal klimaks. Tidak seperti laki-laki yang tanda klimaksnya terlihat sperma keluar, ejakulasi. Nah, itu klimaks. Tetapi kalau di perempuan tandanya memang lebih ke subtle ya, agak tidak terlihat. Tadi ada kontraksi-kontraksi menegang yang tidak dilakukan secara sadar ya, terjadi dengan sendirinya. Next. Slide yang orgasme. Ya. Kemudian kepuasan ini dari lima-limanya itu selalu puas atau tidak gitu. Jika selalu puas berarti selalu. Nah, yang penting untuk topik ini adalah yang terakhir. Seberapa sering mengalami nyeri? Nah, ini kalau tidak pernah itu bagus banget. Berarti poinnya 5. Tapi kalau selalu nyeri ini poinnya 1. Ketika di total-total 6 kali 5 30. Maka interpretasinya adalah jika kurang atau sama dengan 19, wah ini curiga nih disfungsi seksual. Curiga ya, karena ini alat screening. Maka nomor 1 ini adalah untuk mengetahui ini ada disfungsi seksual atau tidak. Itulah kurang atau sama dengan 19. Jadi setelah ditotal, kalau maksimal kan 6 kali 5, 30. Di total skornya ternyata 19 atau 18, 17, apalagi 10 ya. 10, 13, nah itu berarti kuat nih disfungsi seksual. Yang pertama adalah jumlahnya kurang dari atau sama dengan 19. Lalu kita lihat setiap domain. Domain-domain mana yang di bawah 3 gitu. Karena kan kalau 3 dikali 6 kan 18. Domain mana yang 3 atau ke bawah gitu. Pasien ini berarti di domain itu bermasalah. Karena ada pasien yang saya sebenarnya selalu bergairah dok, awal-awal ya, tidak ada masalah. Wong saya juga cinta dengan suami saya, selalu bergairah, saya berhasrat ingin bisa dirangsang juga sampai basah, tapi nggak bisa saya orgasme karena setelah setiap kali penetrasi saya merasa sakit gitu tadi. Skornya jadi turun. Kita lihat di scoring ini, oh yang turun orgasme jadi jarang. Oh nyerinya sering terjadi, hampir selalu. Oh inilah titik lemahnya. Kita bisa periksa, kita lihat. Tetapi jika tidak ada nyeri, tidak ada masalah ya, tetapi tidak bisa orgasme, kemudian tidak bisa bergairah, tidak ada lubrikasi, tidak ada terangsang ya. Nah, itu mungkin lebih ke arah faktor lain karena disfungsi seksual ini tidak hanya organik ya, tidak hanya anatomis, bisa juga psikis atau masalah lain. Sedang ada hubungan masalah dengan pasangannya, bahkan faktor ekonomi itu juga bisa menyebabkan disfungsi seksual. Next. Nah, ini yang menyingkat dari 19 pertanyaan menjadi 6 ini adalah isi Dori. Jadi dia mencoba menyingkat dari 19 ke 6. Yang kita pakai tadi yang sudah yang 6. Karena kalau 19 itu kepanjangan,
dua-duanya tidak memakai. Kita dokter, kita bidannya juga kita tidak memakainya. Wah, panjang banget di 19 gitu kan. Eh, yang menjawab pun juga wah, lama sekali ditanya 19 pertanyaan. Makanya Isidori menggunakan FSFI 6, yaitu 6 pertanyaan ini tadi. Cut off-nya tadi ya 19 dengan sensitivitas 93 dan spesifitas 94% ya. Reliabilitasnya, kemudian konsistensinya itu juga sudah dites bagus. Hanya 6 pertanyaan kurang dari 3 menit. Kalau kurang dari 19 ini butuh investigasi lebih lanjut. Nah, mungkin dirujuk atau diperiksa bawahnya ya ada masalah apa gitu. Itu eh, bisa menjadi acuan. Ini FSFI 6 dan sudah di FSFI 19, FSFI 6 ini sudah divalidasi tadi oleh Dokter Nuring, Dokter Tias itu dan kawan-kawan untuk ada yang bahasa Indonesianya tadi dan bisa dipakai teman-teman semua dokter-dokter dan bidan sekalian. Next. Ya, kemudian ini yang berikutnya ya. Jadi the fact that there is even a practice called husband stitch. Nah, husband stitch ini dari Stephanie Tillman ini seorang bidan yang sudah berpengalaman ya. Ini adalah apa ya? Sebuah hal yang menarik ya, husband stitch, jahitan untuk suami. Ingat mungkin kita ya melakukan juga saat setelah robekan perineum terjadi tadi, kita jahit, lalu kita berkata nih pada pasiennya, Bu, ini saya sempitkan ya, supaya suaminya senang, supaya kembali apa perawan lagi, supaya bla bla bla. Ternyata setelah kontrol malah kesakitan, kesempitan, kesakitan, bisa kesempitan ya, lubangnya memang menjadi sempit, atau kesakitan kulit perineumnya terlalu eh, naik, atau disimetri kulit kanan ketemu eh, himen kiri atau sebaliknya. Yang membuat sakit itu satu sempit, dua adalah penis membentur kulit. Jadi kulitnya berada di dalam itu menyebabkan nyeri ya. Husband stitch yang katanya adalah untuk suami ternyata malah menimbulkan penderitaan untuk istri gitu ya. Next. Nah, jadi ini dari wanitanya tersebut saya merasa dikhianati ya, betray atau ditipu ya, karena sesuatu yang tidak perlu dilakukan kepada diri saya ya. Husband Stitch telah melahirkan tuh Angela Sanford. Next. Nah, husband stitch sendiri adalah jahitan ekstra pada vagina setelah menjalani persalinan vagina. Dari Kemenkes RI 2022 berdampak buruk pada fisik dan mental pada mama. Jadi praktek ini sebetulnya dilarang. Oke, jadi kita cukup repair anatomi kembali ke semula tanpa perlu ada penyempitan tambahan ya. Karena sebenarnya yang kalau kita simak di awal-awal tadi yang rusak saat melahirkan itu fasia ya, endofasia. Kalau dalam hal ini, kalau di posterior berarti fasia rectovagina. Fasia rectovaginanya yang rusak karena kepala bayi yang mendilatasi, me- merenggangkan vagina. Kok yang kita betulkan malah introitusnya gitu. Ingat tadi, yang Iya, menyebabkan kepuasan pada jadi istri maupun suami adalah friksi ya, ada gesekan. Sehingga kalau hanya di luar saja yang ada bukan enak, tapi eh, sakit. Ya, next. Nah, ini ya, evaluation of modified Fenton procedure for persistent superficial dyspareunia following childbirth. Jadi ada postpartum dyspareunia secondary terjadi karena scar tissue atau narrow introitus, introitus yang kecil. Yang pertama ada thin band, jadi kulit dari perineum itu menjadi semacam tirai yang kesenggol-senggol ketika hubungan seksual. Yang kedua memang lubangnya jadi terlalu sempit, ini menyebabkan dispareunia atau nyeri. Manajemen konservatifnya adalah dengan dilator, diperlebar, lalu perineal massage, dengan harapan melebar gitu ya. Ini juga bisa meredakan gejala pada sebagian kecil pasien, ya, karena dia anatomi. Masalahnya anatomi, disrupsi anatomi. Kalau anatomi biasanya koreksinya dengan rekonstruksi.
Tapi usaha-usaha ini bisa dilakukan, boleh dilakukan. Maksudnya saya nggak apa, saya belum pernah. Eh? Ya, jadi ini boleh dilakukan terlebih dahulu di lator Betul. ataupun Ya di dalam harapan. Betulnya di dalam ini ya. Betulnya di dalam. next slide Panitia berikutnya. suaranya bocor. Ya, ya di artikel tersebut ya ada modified Fenton procedure nih. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi ketika terjadi narrow introitus atau eh, tadi ya sudah terlanjur dijahit dan menjadi sempit, ketika hubungan tidak bisa, itu yang dilakukan salah satunya adalah modified Fenton procedure ini. Kita lakukan insisi transversal. Oke, baik ya. Jadi setelah insisinya transversal, kita menjahitnya adalah vertikal. Dengan seperti apa? Biasanya kita jahitnya vertikal kalau jahit pattern. Nah, ini enggak irisannya yang vertikal tetapi jahitnya transversal ya. Sehingga tercipta introitus yang lebih lebar. Lanjut. Nah, ini hasilnya dari follow up kebanyakan kalau di total berarti 60 tambah 39, 99% ya mengalami relief. Complete relief maupun moderate relief. Jadi sudah menyembuh dengan baik.